Huh. Saya sama Mas Manggala itu satu tim. Jadi satu tim ini dan kami itu pernah dipertemukan pertama kali waktu di bulan Maret 2024. Kami ngisi pemuka agama seluruh DIY di Kanwil DIY. Saya baru kenal sama Mas Manggala. Jadi ketika kami tim itu terjun kemanapun juga, nggak pernah tahu sebenarnya audiennya siapa, akan bersama dengan tim yang mana. Jadi bersyukur banget saat di Blora ketemu lagi sama Mas Manggala. Jadi beliau itu instruktur nasional moderasi beragama, tapi bila dilihat dari jam terbang lebih banyak kepake saya. Kadang memang rezeki itu nggak pernah tahu. Jadinya kan memang ini ya, bukan. Mei lalu itu saya juga ngisi pemuka agama yang semuanya Kristiani. Di Kanwil Jawa Tengah, semuanya Kristiani, gilanya. Yaitu lagi-lagi karena mandatori. 2 orang narasumbernya, 2 orang fasilitatornya itu semuanya muslim coba. Padahal narasumbernya itu pemuka agama, pendeta-pendeta seluruh Jawa Tengah. Coba, gimana coba? Kalau kami ini belum selesai dengan agama kami, bagaimana coba melihat? Saya tuh saking capeknya itu, saya lihat itu nama pendeta Samuel. Namanya susah Samuel, otak saya lihat, loh pendeta kok Samsul? Ini Samsul, loh maaf pendeta namanya kok Samsul? Terus akhirnya saya bilang, oh maaf pendeta saya salah ini. Itu saya bilang, oh berarti kalau Samsul itu di agama Islam, kalau Kristen itu namanya Samuel. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, nuwun sewu Bapak dan Ibu, ini kita ngomong apa adanya. 2 tahun yang lalu saya ikut TOT di Jakarta. Itu kami itu TOT di Jakarta hanya 35 orang seluruh dosen dan Widai Suara Nasional. Jadi ada 3 angkatan, itu 90 orang, saya di angkatan 2. Dan saat itu dosennya itu nggak banyak kok, dosen seluruh Indonesia, kami perwakilan gitu. Lalu ada Widai Suara Nasional. Bapak Ibu bisa bayangkan saat saya mau masuk di kamar, resepsionisnya sudah bilang waktu itu kami di Pusdiklat. Jadi nggak ada sebenarnya. Ini tuh enak banget loh Kabupaten Blora di hotel. Kami tuh di Pusdiklat Pak Bu. Rektor di Pusdiklat semuanya. Jenengan tuh dimuliakan coba. Loh bener. Ngono wae pengen balik. Lah ya Allah Pak, Pusdiklat iku ngenes loh Pak. Kipase lo gak ono. Bener, banyak yakin Pak, jenengan benar-benar dimuliakan sama Pemkap loh. Dimuliakan sama ini dari Kemenak. Salah Pak, saya salah. Kementerian dari Kemenak Blora, yakin. Nah, jadi saat kami itu di resepsionis, ada kalimat resepsionis begini, Bu Kurnia berkenan atau tidak kalau Bu Kurnia itu bersama dengan non-Is, bersama dengan non-Islam. Sampai kayak gitu, padahal kami itu dengan orang-orang terdidik dan minimal latar belakangnya adalah S2. Saya bilang, iya Pak saya mau. Jadi saya itu satu kamar dengan dosen dari IAHN Palangkaraya. Dan percaya atau tidak, dari semua teman-teman kami yang ada di tim UIN Wali Songo, saya paling banyak dapat teman itu justru dari non-muslim. Pernah di Gus Durian, iya penghayat kepercayaan. Di Gus Durian itu saya pernah dapat kamar, 5 orang satu kamar, itu kami 4-4, tapi waktu ayahnya pulang, satu kamar itu 4 orang pendeta perempuan, 5 orang pendeta, 1 orangnya saya. Beliau saking kami udah akrabnya, beliau bilang gini, ayo Kurnia bentar lagi sholat, kita ganggu. Biar Kurnia tuh biar tahu betapa kami itu terdiskriminasi. Saking nuwun sewu nggih, muslim di Jawa tuh enak dimuliakan. Kristiani mungkin sekarang di sini itu merasa terdiskriminasi. Ada hal-hal yang mungkin tidak kita kurang longgar lah. Ayo kita ganggu Kurnia agar kagak Kurnia bisa tahu betapa beratnya kami yang ada di luar sana. Dia bilang gitu. Akhirnya nggak tahu gimana, saya cuma gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma gitu doang, bukan apa ibu-ibu kalau sudah satu ruangan berisik, gosip, nggak ada maksud apa-apa.
Salah satu di antara mereka bilang gini, jangan berisik. Kurnia sedang bersabda bahwa kita adalah setan-setan terkutuk. Itu loh, saking kayak gitu. Sudah selesai sholat, udah diem semuanya. Kurnia sedang beribadah. Akhirnya selesai sholat dia berisik lagi. Saking kami sudah dekatnya, saya salim kan, karena saya memang paling muda di situ di antara para pendeta. Saya salim, terus Kurnia, kenapa kami para pendeta kehilangan kamu ya? Betapa ternyata Islam Muslim itu menyenangkan. Jadi ya Allah kan terenyuh ya, betapa ternyata Muslim itu menyenangkan. Ternyata betapa persepsi saya terkadang terhadap Muslim itu salah. Saya bilang Islam dan Muslim itu berbeda, karena Muslim itu aktor tapi ajaran kita ajaran Islam. Kalau mau belajar tentang Islam, belajar dari ajaran agama kami, bukan hanya belajar dari kami dari aktor yang kemungkinan besar salah. Saya bilang itu. Jadi kesimpulannya, kalau mau dijadikan umat Islam yang baik, umat Kristen yang baik, umat Hindu yang baik, umat Konghucu yang baik, berarti setidaknya kacamatanya adalah dari akhlak kita. Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah materi terakhir. Sebenarnya ada video, tapi saya akan men-shortkan lagi, kayaknya saya nggak putar videonya. Bapak dan Ibu, kenapa sih kita masuknya tentang moderasi beragama? Kita akan flashback dan akhirnya nanti kenapa kita butuh moderasi beragama. Kita akan jelajah dunia, ada beberapa negara itu yang hancur dan yang bersatu. Indonesia besar banget. Kalau nanti Bapak dan Ibu tuh mau jalan-jalan ke Eropa, hanya dalam waktu 6 jam itu bisa jelajah 3-4 negara. Saking besarnya Indonesia. Kita dari sini ke Bekasi, dari Blora ke Bekasi itu 7,5 jam, itu masih Jawa. Masih masih 2 provinsi dan itu masih Jawa. Tapi kalau di negara-negara lain 4 jam, 6 jam sudah dapat 3 negara. Bahkan Finlandia, negara dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena di sana ibu hamil, ibu melahirkan dapat cuti 6 bulan. Ya, dan ternyata di sana nuwun sewu di Finlandia di Finlandia itu posisinya satu negara jumlah penduduknya 4,5 juta. Sepadan dengan jumlah penduduk satu provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta. Jumlah provinsi terbesar kan masih Jawa Barat, lalu kedua Jawa Timur, ketiga baru Jawa Tengah. Coba, itu loh satu negara. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa negara itu yang hancur, tapi ada negara yang sudah hancur bersatu kembali. Apa itu yang negara yang hancur yang mana? Rusia atau Uni Soviet? Uni Soviet, Pak. Ada Rusia, ada Ukraine. Ini dulu itu sama satu negara. Negara Uni Soviet atau Yugoslavia. Ini ada Rusia, Ukraine, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Moldova, ada juga Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Orang cantik-cantiknya dunia itu di kawasan merah, Pak, katanya. Wahyu. Iya, jadi mungkin bidadari di dunia itu loh sudah ada, sudah ditampakkan oleh Allah. Putih ayu-ayu. Tapi sebenarnya orang-orang Indonesia loh cantik-cantik. Coba lihat orang Dayak, putihnya bening-bening, Pak. Tapi kita juga cewek-cewek juga cantik ya, Bu. Nah, ada Hungaria, ada Romania, ada di sini Serbia, Bosnia Herzegovina, Kroasia, ada Makedonia, Albania, Greece, Kosovo. Ada juga Kroasia, Slovenia, Hungaria. Ini awalnya adalah satu negara, Yugoslavia. Tapi Pak dan Ibu, ada juga negara-negara yang akhirnya bersatu. Setelah sekian lama dia berpisah. Jerman sama apa?
Jerman Barat, Jerman Timur dulu awalnya di Perang Dunia Kedua dia sempat berpisah, sempat bercerai lalu balik kembali, lalu rujuk kembali. Nah, kalau ini ada putra ini, tapi nggak usah. Ada Jerman yang dulu awalnya bercerai jadi bersatu. Ada juga kita lihat Nuwun Sewu negara yang bercerai, negara yang pecah itu antara Korea Utara, Korea Selatan. Itu awalnya satu Pak, satu semenanjung. Makanya negara di antara Korea Utara, Korea Selatan yang selalu deg-degan adalah Jepang. Jepang kan deket situ. Kalau mau deg-degan lagi sebenarnya ada Cina. Cina tuh juga sama, Korea Utara dengan kekuatan armada tanki dan armada bersenjatanya, Korea Selatan dengan kekuatan budayanya. Nah, jadi ini ada Jerman Barat, Jerman Timur sampai akhirnya di tahun 1992 yang awalnya 1962 dia bercerai. Jerman Barat, Jerman Timur, kalau Jerman Barat itu berkaitan dengan kalau Barat itu liberal, sekuler, Jerman Timur itu lebih ke komunis, sosialis. Akhirnya bisa bersatu. Uni Eropa Pak, negara-negara yang tadi kecil-kecil tadi ada Azerbaijan macam-macam, itu kan negara-negara kecil sebenarnya. Dia tahu dia tidak akan bisa bersatu, dia tidak akan bisa mengalahkan hegemoni dari Amerika kalau mereka tidak bersatu. Maka ada Uni Eropa. Mereka punya mata uang sendiri, walaupun masing-masing negara punya mata uang sendiri, tapi ada mata uang yang menyatukan mereka, yakni euro. Nilai euro jauh lebih tinggi daripada nilai pound sterling, nilai dari mata uang mereka. Kita lihat lagi nih. Lalu apa sih yang mempersatukan Indonesia? Budaya, apalagi? Kuliner, makanan ini macam-macam. Baru dari serabinya Blora sama serabinya Noto Suman lo bedo, bener. Ini yang paling populer tadi malam tuh saya diajak sama Mbak Ima, saking baiknya Mbak Ima ya, saking baiknya orang-orang Blora loh. Kami itu diajakin ini lontong tahu Pak Dele ya, Pak Dele. Oh ya Pak Dasrep. Pagi-pagi tuh kami juga ini makan di pojokan situ pecel pinco daun jati, podo sama sambal pecelnya loh rasanya beda dengan Madiun. Padahal podo koyo ngene. Belum nanti masalah bahasa. Sama-sama Jawa, dialeknya orang Blora, orang Semarangan kayak saya yang gak jelas bahasa Jawanya. Kendal ngapak-ngapak podo-podo Jawone dialeknya beda. Keren loh. Ini baru masalah itu doang. Nih, belum lagi kalau yang ini apa yang ini? Ini budaya apa yang ini? Kalimantan ataukah dia Papua atau mungkin Jawa Tengah? Blora, Samin. Nih, ini Papua. Di sini ada Dayak, di sini ada Aceh, Saman. Kalau ini ada Bali. Kalau ini ada Tortor, Batak. Baru dari ini aja kita wes bingung kok. Belum lagi ini nama-nama pakaian adat, nama-nama kuliner, iku wes kangelan. Iya. Existing Indonesia, NKRI merupakan negara kepulauan. Kalau dilihat dari seluruh Indonesia, seluruh dunia, Indonesia ada di sini. Nah, sini. Nah, iya. Pak nggak usah yang gitu, sama-sama cewek Jawa loh Pak, benten Pak. Kulo radi pesek nih, ibu kan radi mancung nggih. Nah itu aja loh, jelas sama-sama wong Jawa loh benten. Ibu ini putih banget, coba secantik ini kalau pas dulu mudanya sosial saya apa enggak, wah yuk tenan.
Itu baru Jawa, belum nanti ibu-ibu yang lain, etnis-etnis yang lain, benar. Baru dari produk-produk ceweknya, wes bedo-bedo, apalagi yang lain Pak. Coba kita lihat. NKRI merupakan negara kepulauan, ada 6 agama resmi di Indonesia. Hebatnya Indonesia, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kita bisa hidup rukun. Mana ada negara 6 agama bisa duduk di sini. Arab Saudi lo berantem terus. Coba lihatin Afghanistan. Afghanistan itu satu agama, berantem terus antara suku Kurdi dan pemerintah. Coba lihat Irak dan Iran, satu agama beda mazhab. Kita lo mazhabnya pirang-pirang. 4 mazhab masih bisa masuk, ormas macam-macam juga masih bisa duduk bareng. Coba, Irak, Iran itu satunya Sunni, satunya Syiah. Coba lihat lagi, misalnya konflik antara Arab Saudi sama Qatar, itu kan aslinya juga kakak adik. Itu ribut, tidak sampai detik ini juga masih perang dingin. Coba lihat Indonesia, ya Allah indah banget Indonesia tuh. Belum lihat lagi nih suku bangsa yang ada di Indonesia berapa. Belum lihat lagi bahasa daerah. Bahasa daerah paling banyak mana coba Pak? Papua. Kita yang bahasa Jawa kayak ngene dengan dialek yang berbeda. Ternyata ada yang lebih banyak lagi yaitu Papua. Pulau-pulau kita 17.508 dan pulau terbanyak itu Papua Barat 4.108. Coba kalau kayak gitu misalnya kita punya duit banyak ya Pak, berarti kayak Hawaii itu punya satu pulau sendiri. Indah banget Indonesia. Belum lagi nih, kita tuh tropis, belum lagi nih panjang garis pantainya luar biasa. Then the underlying question berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan keberadaan Kemenak. Apa yang akan menjadi tantangan kebangsaan Indonesia untuk mempertahankan keberadaannya? Tantangan kita tuh apa aja sih Bapak dan Ibu? Keberagaman, keberagamaan, lalu apa lagi? Suku, etnis. Yugoslavia itu runtuh karena ternyata di situ banyak suku dan etnis tapi tidak bisa mempersatukan. Ada satu kalimat, satu pertanyaan dari dari Bros Tito, dari Soekarno dan juga Bros Tito. Ada pertanyaan begini, apa yang bisa memperkuat dan menjamin bahwa Indonesia tidak porak-poranda? Itu pertanyaan Bros Tito kepada Soekarno. Soekarno juga sama, apa yang membuat kamu yakin bahwa Uni Soviet tidak akan pernah runtuh? Jawabannya Bros Tito adalah kami punya angkatan bersenjata yang paling kuat. Makanya Yugoslavia, Uni Soviet berani untuk perang dingin berhadapan dengan Amerika. Tapi Indonesia, Soekarno jawabannya apa coba? Bapak Ibu ada yang tahu? Kami punya Pancasila. Berkaitan dengan budaya. Nah, apa peran Kemenak dalam menjawab tantangan kebangsaan ini? Peran Kemenak gimana Pak? Kalau misalnya nggak ada Kemenak gimana Pak? Indah nggak haji, kurban, dilihatin tuh ada selalu bolak-balik nanti ada isbat waktu hari, bukan isbatun nikah ya maksudnya ya. Bapak-bapak yang kawin siri. Astagfirullahaladzim. Ada ya Pak, anak kawin tetap siri ya, nek nikah muatan. Tapi kan undang-undang perkawinan Pak, bukan undang-undang pernikahan. Ayo, ya toh. Nih, apa peran Kemenak Pak di sini dalam menjawab tantangan? Kemenak tetap harus ada mboten? Harus ada. Di Cina loh nggak ada Kementerian Agama. Di Cina nggak ada. Tapi kenapa Indonesia masih butuh? Konflik paling gampang itu adalah konflik berkenaan dengan agama. Sampit selalu kayak begitu. Konflik di Tolikara yang tadi saya juga katakan itu bukan berkaitan dengan Islam dan Kristen, tapi berkaitan dengan sosial keagamaan. Paling gampang. Jadi ada kalimat begini di dunia penelitian. There are four sexiest issues in the research.
Ada 4 hal yang paling seksi dalam penelitian, yaitu 1, riset berkenaan dengan agama. Karena konflik yang paling gampang untuk digoreng adalah agama. Yang kedua adalah riset berkaitan dengan perempuan. Nah tuh, lanjut. Ayo, persoalan sosial apa yang mengharuskan Kemenak itu ada? Ayo, kalau nggak dijawab cepat berarti nanti seperti Pak Manggala. Ayo, ayo cepet dijawab. Les, itu loh, jam 5 kurang seperempat, belum penutupan. Oh. Tapi tanpa makan malam, Pak. Ayo, les, persoalan sosial apa yang mengharuskan Kemenak itu ada, Pak, Bu? Persoalan tentang apa? Perbedaan madhab, iya enggak? Persoalan tentang haji, iya enggak? Persoalan tentang pernikahan, iya enggak? Pernikahan dini, pernikahan siri, pernikahan bawah tangan, pernikahan poligami, Bu, banyak loh. Ya? Bawah tanah yang belum. Ih, perkawinan bawah tanah berarti dikubur dulu, Pak. Baru nanti bisa kawin, Pak. Jenengan udah siap. Jangan bapak-bapak tuh. Lawang di atas tanah, we takut untuk nikah lagi, mau nikah bawah tanah. Semangatnya doang, ngomong poligami, prakteknya keok sama istri. Iya, siap. Pak, suami saya tuh orang Batak, Pak. Asli. Suami saya tuh anak raja. Jadi orang Batak, kalau di budaya Batak itu kan patrilineal, nggih. Jadi benar-benar hampir semuanya harus itu. Karena kehebatan orang-orang Jawa yang ngelem, yang bolak-balik ngemong itu loh. Tadi aja saya sudah bilang, Dek, kamu kok pulangnya lama loh. Jadi ketein aja tuh suami selesai loh, Pak, urusannya. Orang Batak yang sebegitu ternyata kalah sama keteknya orang Jawa. Loh bener, Pak, kenapa coba? Kata kunci saya coba, kenapa produktif? Karena anak gue banyak, Pak.